Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Maruf Zainal dengan NIM 120220063 dari kelas R2, kelas Perencanaan Kawasan Strategis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kawasan Pulau Enggano, yaitu kawasan strategis provinsi di Bengkulu. Berikut merupakan outline yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertama ada teori pembangunan berkelanjutan dan teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Lalu yang kedua ada definisi kawasan strategis nasional KSP. Lalu yang ketiga ada gambaran umum kawasan Pulau Enggano. Lalu selanjutnya ada gambaran rencana dan pengelolaan Pulau Enggano. Lalu selanjutnya ada ulasan kritis. Selanjutnya ada usulan agenda kebijakan. Dan yang terakhir ada agenda penelitian di masa depan. Langsung saja yang pertama yaitu teori pembangunan berkelanjutan dan teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Yang pertama ada konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan lingkungan, ekonomi, serta sosial dalam pembangunannya. Nah, konsep ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan jangka panjang sehingga pembangunan yang dilakukan itu dapat terus berlangsung tanpa mengorbankan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di masa depan. Nah, lalu yang kedua ada teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Nah, maksudnya apa? Teori pengembangan ekonomi biodiversitas ini memandang bahwa keanekaragaman hayati sebagai aset penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di konsep ini juga ditekankan bahwa pentingnya mempertahankan keanekaragaman hayati serta sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat yang kepanjang bagi manusia. Nah, selain itu juga teori ini menekankan perlunya pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan inklusif untuk memastikan manfaat tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selanjutnya, definisi kawasan strategis nasional KSP. Jadi apa sih KSP itu? KSP merupakan kawasan strategis pariwisata. Nah, kawasan strategis pariwisata ini merupakan sebuah wilayah atau area yang dikelola secara khusus dengan tujuan untuk memajukan pariwisata di suatu daerah tersebut. KSP ini biasanya memiliki daya tarik wisata yang kuat, baik berupa alam, budaya, ataupun sejarah, serta didukung oleh fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, maupun transportasi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pembangunan KSP ini merupakan untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan dari sektor pariwisata, serta penciptaan lapangan kerja di wilayah tersebut. Selain itu, pengembangan KSP sendiri dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui peningkatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur. Nah, dalam pengelolaannya sendiri, KSP ini biasanya dikelola oleh pemerintah bersama dengan pihak swasta dan masyarakat setempat. Nah, di sini mereka bekerja sama dalam merancang strategi pengembangan KSP tersebut, mengembangkan fasilitas pendukung pariwisata, serta mempromosikan KSP kepada masyarakat luas. Nah, namun perlu diingat bahwa pengembangan KSP ini juga harus memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Nah, di pengembangan KSP ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan, budaya, dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat setempat dalam pengelolaan KSP sendiri agar dapat mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya ada gambaran umum kawasan Pulau Enggano. Kawasan strategis pariwisata Pulau Enggano di sini terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Pulau Enggano sendiri merupakan salah satu pulau terpencil yang belum banyak diketahui oleh wisatawan, namun memiliki potensi wisata alam yang sangat menarik. Pulau Enggano di sini memiliki keindahan pantai yang masih alami dengan air laut yang jernih serta terumbu karang yang indah dan masih terjaga kelestariannya. Dan juga pulau ini memiliki hutan tropis yang hijau dengan flora dan fauna yang khas. Selain itu juga wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seperti snorkeling, diving, hiking, serta mengunjungi desa-desa tradisional di Pulau Enggano. Dengan pengembangan KSP di sini diharapkan Pulau Enggano dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Bengkulu dan menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke pulau ini. Lalu selanjutnya, bagaimana gambaran rencana dan pengelolaan Pulau Enggano? Untuk meningkatkan potensi pariwisata di Pulau Enggano, pemerintah setempat telah merencanakan pembangunan KSP di Pulau Enggano. Rencana ini bertujuan untuk memperbaiki aksesibilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata di pulau ini.
Selain itu juga, pemerintah juga berencana untuk mengembangkan objek wisata yang lebih beragam dan memberi pengalaman berbeda bagi wisatawan. Lalu, bagaimana cara pemerintah mengembangkan potensi wisata alam yang ada di sana? Yang pertama, ada perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur sendiri, di sini pemerintah setempat berencana untuk memperbaiki aksesibilitas ke Pulau Enggano, seperti peningkatan fasilitas pelabuhan, pembangunan jalan, dan peningkatan kualitas transportasi antar pulau. Selain itu juga, pemerintah akan membangun fasilitas pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, serta pusat informasi pariwisata. Lalu yang kedua, pengembangan objek wisata. Pemerintah setempat berencana untuk mengembangkan objek wisata baru di Pulau Enggano, seperti peningkatan kualitas pantai dan terumbu karang, pengembangan wisata hutan, serta pengembangan wisata budaya dan sejarah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih beragam dan menarik bagi wisatawan. Lalu yang ketiga, promosi pariwisata. Untuk mempromosikan KSP Pulau Enggano, pemerintah setempat akan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti tour operator, media, komunitas pariwisata. Selain itu juga, pemerintah akan mengadakan event-event dan festival pariwisata untuk menarik minat wisatawan dan memperkenalkan keindahan Pulau Enggano. Lalu yang terakhir, ada pengelolaan berkelanjutan. Pemerintah di sini akan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pengelolaan KSP Pulau Enggano. Pengembangan KSP di sini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan budaya setempat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antar pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat setempat dalam pengelolaan KSP agar dapat mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Lalu, dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Pulau Enggano ini, kelembagaan-kelembagaan yang ada berkolaborasi untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Pulau Enggano. Apa saja kelembagaan itu? Yang pertama ada Badan Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata atau BPKSP. Badan ini bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan yang strategis pariwisata di Pulau Enggano. Lalu yang kedua, ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bengkulu. Dinas ini bertanggung jawab atas pengembangan dan promosi pariwisata di Provinsi Bengkulu sendiri, termasuk di Pulau Enggano. Lalu yang ketiga ada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Pemerintah daerah sini bertanggung jawab atas pengaturan dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Lalu selanjutnya ada masyarakat lokal. Masyarakat di sini yang tinggal di sekitar kawasan strategis pariwisata Pulau Enggano di sini berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata lokal. Lalu yang terakhir, pihak-pihak swasta. Pihak-pihak ini memiliki usaha di bidang pariwisata dan terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis di Pulau Enggano sendiri. Nah, dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Pulau Enggano di sini, kelembagaan-kelembagaan ini berkolaborasi untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Pulau Enggano. Selanjutnya ada ulasan kritis dari Pulau Enggano sendiri. Meskipun Pulau Enggano di sini memiliki potensi pariwisata yang besar, namun terdapat beberapa masalah yang terkait dengan perencanaan KSP Pulau Enggano. Masalah apa saja itu? Yang pertama ada masalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini menjadi masalah yang paling sering terjadi pada Pulau Enggano. Pulau Enggano sendiri hanya dapat diakses melalui jalur laut, sehingga sangat tergantung pada kondisi cuaca dan gelombang laut. Selain itu juga, akses transportasi di pulau ini terbatas hingga pengunjung sangat kesulitan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Lalu, ada masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam industri pariwisata di pulau ini masih kurang memadai, seperti tenaga kerja, pemandu wisata, pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola usaha pariwisata. Lalu, ada masalah infrastruktur. Infrastruktur yang memadai tentunya menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah. Namun, infrastruktur yang ada di Pulau Enggano masih sangat kurang memadai dan perlu peningkatan seperti sarana transportasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Lalu ada masalah konservasi alam dan budaya. Sebagaimana kita ketahui, Pulau Enggano ini memiliki keunikan budaya dan alam yang perlu dijaga dan dilestarikan. Namun, masih banyak terdapat kegiatan yang merusak lingkungan dan budaya, seperti penangkapan ikan secara ilegal, pengambilan sel hutan yang berlebihan. Selain itu juga, sangat kurangnya kesadaran masyarakat dan pengunjung terhadap pentingnya konservasi alam dan budaya menjadi masalah tersendiri bagi pengembangan KSP Pulau Enggano ini. Lalu yang terakhir ada masalah pendanaan. Pengembangan KSP Pulau Enggano di sini memerlukan dana yang besar dan ketersediaan dana tersebut masih menjadi masalah. Terdapat kekurangan dana untuk membiayai program-program pengembangan pariwisata di Pulau Enggano, sehingga memerlukan peran aktif dari pemerintah dan investor untuk mengatasi masalah ini.
Mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata untuk bekerjasama dalam pengembangan KSP Pulau Enggano. Di sini pemerintah perlu memberikan perhatian dan dukungan yang cukup untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar pengembangan pariwisata di Pulau Enggano dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Tetapi, bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu kita beralih ke selanjutnya usulan agenda kebijakan. Apa saja agenda kebijakan yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah mengembangkan ekowisata. Pengembangan ekowisata sendiri dapat menjadi salah satu solusi untuk mempromosikan keanekaragaman hayati yang ada di pulau tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta ekowisata dapat memberikan dampak positif pada lingkungan dan budaya, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi alam dan budaya. Lalu, peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur sendiri menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata di Pulau Enggano. Nah, di sini pemerintah perlu melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur seperti transportasi, akomodasi, serta fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan pariwisata di Pulau Enggano memerlukan tenaga kerja yang memadai. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di Pulau Enggano agar mereka dapat memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengelola usaha pariwisata. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas produk wisata. Bagaimana meningkatkan kualitas produk wisata? Pengembangan pariwisata di Pulau Enggano juga memerlukan produk-produk wisata yang berkualitas. Pemerintah di sini perlu memberikan dukungan dan bantuan pada pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas produk wisata, seperti pengembangan paket wisata yang menarik dan pengelolaan destinasi wisata yang ramah lingkungan. Lalu yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di sini menjadi kunci yang penting dalam pengembangan pariwisata di Pulau Enggano. Pemerintah perlu mengajak masyarakat dan organisasi lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata di pulau ini, agar mereka dapat merasakan manfaat dari pengembangan pariwisata tersebut. Lalu yang terakhir, peningkatan pengawasan dan pengendalian. Di sini, pemerintah perlu melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan budaya di Pulau Enggano, seperti penangkapan ikan secara ilegal dan pengambilan hasil hutan yang berlebihan. Pengawasan dan pengendalian yang baik dapat membantu menjaga kelestarian alam dan budaya di Pulau Enggano. Dengan melakukan usulan-usulan yang tadi saya sebutkan, diharapkan dapat meningkatkan pengembangan pariwisata di Pulau Enggano secara berkelanjutan dan membawa manfaat yang baik bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, terakhir, agenda penelitian di masa depan. Penelitian dapat memberikan wawasan dan informasi yang lebih komprehensif bagi pengambil kebijakan dalam merencanakan dan mengelola kawasan strategis pariwisata di pulau ini, yang secara berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, apa saja penelitian yang perlu dilakukan untuk pengembangan kebijakan kawasan strategis di pulau ini? Yang pertama ada analisis ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam di Pulau Enggano. Ini sebagai dasar pengembangan kawasan pariwisata yang ada di pulau ini. Lalu yang kedua, identifikasi profil wisatawan dan kebutuhan mereka dalam mengunjungi Pulau Enggano. Penelitian ini bisa sebagai dasar pengembangan bagaimana produk wisata yang dapat diadakan di pulau ini. Lalu yang ketiga, evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata Pulau Enggano berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ekonomi biodiversitas. Lalu yang terakhir, studi perbandingan kawasan strategi pariwisata Pulau Enggano dengan kawasan pariwisata lainnya di Indonesia dan luar negeri, serta implikasinya terhadap pengembangan kebijakan di Pulau Enggano. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.